Gunung Lawu, gunung yang terkenal mistis. Bagi siapapun yang datang, pasti akan merasakan aroma mistis. Segenap dupa di setiap pos dan vegetasi hutan lembab menambah suasana mistis. Namun di balik itu semua, terbentang keindahan dan pemandangan yang sangat memukau. Tiada kata yang bisa menggambarkan keindahan sabana yang begitu luas di gunung ini. Semilir angin yang memberikan kedamaian seperti enggan untuk pulang. Gunung Lawu, pesonamu tak terkalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rataulan Official, tempatnya channel berbagi pengalaman dalam dunia pendakian. Yups, untuk yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukungannya dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Tentunya tidak lupa juga untuk para teman-teman setia yang masih mendukung channel ini. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk semuanya yang menonton video ini, kami doakan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan kali ini kami dan beberapa teman-teman pendaki berkunjung ke Gunung Lawu melalui jalur Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam video ini kami akan berikan informasi tentang base camp, simaksi, jalur pendakian, estimasi waktu pos to pos, hingga tempat camp saat melewati jalur Candi Ceto ini. Dan sekarang sebelum sampai ke base camp, kita nikmati dulu ya perjalanannya. Tetap stay dan jangan di skip ya. Sedikit lagi kita mau sampai nih di base camp. Semakin mendekati area base camp, trek kendaraan jadi semakin sulit teman-teman. Jadi dibutuhkan skill pengendara yang baik dan juga kendaraan yang prima untuk melewati jalur itu. Alhamdulillah, akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di base camp. Di base camp pastinya terdapat tempat istirahat nyaman untuk para pendaki. Di sini juga terdapat toilet yang bersih dan warung jajanan, makanan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mendaki. Jadi, kalau teman ada yang lupa membawa alat mendaki, di sini tersedia pula macam-macam. Ada yang bisa dibeli, ada juga untuk bisa disewa. Dan setelah siap, kita foto-foto dulu lah, biar gimana gitu. Lumayan buat update story sebelum naik, hehehehe. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Rataulan Official. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Gunung Lawu, gunung yang cantik di Pulau Jawa. Ikuti terus ya. Gunung Lawu via Candi Ceto. Ini awal pintunya, pintu masuk. Hey, teman sejati.
pos Simaksi. Mau nanya-nanya boleh nggak Mas? Boleh. Kita udah sampai di pos Simaksi. Ketemu sama Mas Supri. Mas, bayarnya berapa masuk ke ini ke Pendaki Gunung Lawu? Per orang 20.000. Terus syaratnya apa aja? Nggak pakai syarat sih. Yang penting syaratnya ini sesuai sini, pakai sepatu. Dan nggak boleh solo hiking. Nggak boleh solo hiking. Online-nya? Nggak ada online. Nggak ada online, jadi langsung. Ini penjelasannya nih. Nanti di jalur sini untuk sumber air cuma ada di pos 3. Pos 3. Dan untuk area camp di pos 5 sama Gebak Menjangan. Ya. Ada di Pasar Dieng juga pas kita mau ke Harbo Dalem. Ya. Kita mau ke puncak juga lewat Pasar Dieng, nanti ketemu ke Pura Kembar, masuk ambil kiri. Mas mau nanya, dari sini ke pos 1 kira-kira berapa menit estimasinya? Untuk dari sini sampai pos 1 paling lama 1 jam. 1 jam dari sini pos 1. Ada larang-larangan Mas? Nggak ada sih Bu. Nggak ada, bismillah aja ya. Yang penting sampahnya bawa turun lagi. Sampahnya bawa turun lagi, jangan lupa teman-teman, supaya Gunung Lawu tetap cantik ya kan Mas? Dan bersih, kita rawat, kita jaga alam kita. Makasih banyak Mas Supri. Bismillah, doain sampai ke summit. Oke teman-teman, kita lanjut. Jalan. Kasih. Ini sepanjang jalan itu adalah Simaksi teman-teman. Sampai sini. Perjalanan dimulai dari Simaksi menuju pos 1. Estimasi waktu adalah 1 jam. Sini juga ada pendaki, larangan-larangan. Ini wajib pendaki yang harus dilakukan pendaki. Terus ini petanya. Jadi masing-masing pos 1 jam ya? Iya 1 jam. Estimasi. Lagi tenang ya. Yuk Mas. Yuk. Yuks gas. Gas, kita doa dulu. Semangat pagi. Semangat pagi. Semua sehat. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya Iswan. Oke. Di sini sedikit saya jelaskan tentang jalur pendakiannya ya. Ya. Nanti estimasi pendakian nanti sekitar 7 sampai 8 jam. Per pos nanti pos 1 ke 2, pos dari basecamp ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. 1 ke 2 kurang lebih 1 jam. 2 ke 3 kurang lebih 1 jam. Nanti pos 3 ke 4 ini yang agak lumayan, bisa nyampe 2 jam. Soalnya tanjakan. Nanti pos 4 ke 5 bisa nyampe 1,5 jam lebih. Ini cenderung panjang tapi landai. Nanti kita campnya di pos 5. Untuk summit besok pagi dari pos 5 sampai puncak itu estimasi sekitar 3 jam. Untuk mata air berakhir nanti di pos 3. Di sini juga ada warung, di bawah pos 1 nanti juga ada warung. Untuk jas hujan semua bawa. Ada yang ditanyakan lagi? Bulak nggak ada warungnya ya? Nggak ada, warung terakhir nanti di pos 3 sama Harbo Dalem. Itu di Harbo Dalem kita ada boyum ya? Ada. Puncaknya namanya itu Hargo Dumila puncaknya. Pas mau dimakan di pos 2 boleh, di pos 3 boleh, tapi idealnya makan di pos 3 lebih pas. Sholat juga ya? Iya. Sebelum mengawali pendakian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cerah. Gunung Lawu memiliki tinggi 3.265 mdpl, menempati posisi 76 gunung tertinggi di dunia. Dan menurut Wikipedia, gunung ini merupakan gunung api istirahat, atau dalam bahasa geologi disebut stratovolcano.
dan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885. Kelau siapa Kelau? Perasaan pernah lihat deh. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Untuk naik ke gunung ini terdapat jalur standar Cemoro Sewu di Sarangan, Jawa Timur, Cemoro Kandang di Tawangmangu, dan Candi Ceto di Karanganyar, Jawa Tengah. Eits, tetap ada ternyata jalur tertua di sini, yaitu jalur Singolangu. Teman-teman, alhamdulillah sudah sampai di Candi Ketek. Ini adalah cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010. Coba Mas, kasih tahu Mas sejarah Candi Ketek. Oh, nggak tahu. Yaudah, nanti dikasih tahu sama Mas Iswan. Oke, kita istirahat dulu sebentar, nanti lanjut lagi. Oh iya, saya lupa memberikan info di area Simaksi tadi. Terdapat juga warung-warung, jajanan, makanan, dan souvenir. Karena di wilayah ini merupakan tempat objek wisata Candi Ceto dan Candi Ketek. Di awal perjalanan kita akan bertemu Candi Ketek. Perjalanan yang gak jauh dari Candi Ketek, kita dibuat bingung dengan adanya 2 jalur nih teman. Pertama, jalur tangga berbatuan, dan yang kedua adalah jalur tanah semak. Ternyata jalur berbatuan ini salah satu tempat yang disakralkan, tapi bisa dilewati. Namun, kita harus memakai kain. Kayaknya kita pilih jalur tanah aja deh. Bukan gak mau pakai kain, tetapi kebetulan yang jaganya sedang tidak ada di tempat. Setelah melewati awal perjalanan dengan estimasi waktu 10 menit, kita ketemu warung nih teman. Ada jualan buah. Kebetulan pengen yang manis-manis, biar makin semangat mendakinya nih. Area camp, belum pos 1, kita makan semangka dulu. Semangka kakak. Tarik sih semangka. 3 tahun Mas. Laut. Semenjak Kyoto dibuka. Iya. Sudah 3 tahun jualan di hutan. Oh iya, di warung ini juga terdapat 7 sumur. Pendaki boleh cuci muka, cuci kaki, bahkan berendam. Tapi teman-teman jangan buang koin di situ ya. Itu kata si bapak penjaga ini. Ya, harusnya di tempatnya sendiri di atas. Itu tempatnya di atas. Di situ ya. Ya. Bukan di sini. Kalau enggak, di sini bisa mengurangi energi air juga karena Namanya apa Pak?
Sindang Sabtoresi. Sindang Sabtoresi itu. Ya, Sindang Sabtoresi. Sindang Sabtoresi. Yang mau cuci muka boleh di sini. Ya, bisa tercapai lah. Semua pundak bukan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Airnya dingin banget teman-teman. Masya Allah. Airnya dingin banget. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah dingin. Ayo, saya ikutin dari belakang. Baru sebentar mendaki, udah ketemu jalur naik bebatuan yang cukup terjal. Lanjut aja guys. Halo. Yoi. Jauh dari warung pertama, kita ketemu lagi nih sama warung kedua. Mampir lagi ah. Warung Bu siapa? Bu Titin. Bu, maaf, dengan siapa namanya? Ibu Titin, Mas. Bu Titin. Iya. Udah berapa tahun buka warung? 3 tahun, Mas. Ya, tadi di bawah juga sama, 3 iya, tahun. Mas, sama. Tadi bukanya pas barengan di sini di bawah. Oh, Tetangga sama yang ibu di bawah. Cuma belakangan rumah. Pos 3 ya. Pos 3 juga sama, Kan pos tetangga 3 itu juga. RT. Bu kecuali kalau tetangga ada yang punya perlu hajat atau gimana kan namanya orang Jawa kan masih gotong-gotongnya masih kendor kan Bu, jadi rai nggak buka. Tapi kalau di biasa nggak ada kegiatan naik ke sini walaupun yang naik ada 6 orang, 3 orang pasti saya buka. buah-buahan langsung dari bawah. Iya Mas, dari bawah, es batu juga dari bawah. Dari mana Mas? Malang, Malang. Surabaya sih. Cabur-cabur. Ote apa bukan? Ote enggak? Oke apa? Open trip. Open Enggak. enggak. Oh, bareng kumpulan temen bareng-bareng. Pus sampai ketemu di Malang Pus. Malang. Gunung apa Malang? Semeru. Lah kok Gunung Malang Semeru? Iya, Arjuna. Arjuno. Arjuno. Juna ada juga, ya. Semeru udah buka. Buka, Bu. Udah buka. Mau kemarin buka. Semua ini. Tapi rame banget. Berarti bawa ibu sendiri nggak apa-apa Bu, yang itu jadi Saya sambil video ya. Ini tok, ini tok. saya mau. Ada Bu. Itu banyak Bu. Masih dari mana Mas? Saya dari Surabaya, Mas. Surabaya. Ini situ Arjun. Komunitas bukan Mas? Bukan. Temen ngopi. Wih. Lanjut perjalanan, kayaknya sampai ke pos 1 bakal lewat estimasi nih. Kebanyakan jajan dan mampir. Hehehe. Malu sama anaknya udah kuliah. Umurku 52. 4 jam aja. Mobilan 4 jam. Jogjanya nak. Akhirnya tiba di pos 1. Bener aja kan, lewat estimasi harusnya 1 jam, jadi 1,5 jam. Wadidaw. Oke, teman-teman, kita udah sampai di pos 1. Estimasi 1 jam, tapi kita ternyata berapa jam? 1 jam setengah. Masya Allah, tabarakallah, semangat. Gak apa-apa. Tadi treknya pertama semen, terus tanah. Sampai sini tanah terus. Nih, Mbak Mary duluan. Jadi kita istirahat dulu sebentar, terus lanjut lagi. Ke pos 2, estimasi 1 jam. Bismillah. Meranti pos 1. Bah Beranti. Bah Beranti pos 1. Masya Allah, Soan Mbak Beranti. Mas, Mas gimana Mas? Di sampai Mbah Beranti. Mantap, Gimana, Mbak Pak? Beranti, mantap. Mantap. Mantap ya. Treknya enak sekali. Keringatnya sudah segede jagung. Lebih ini. Bukan kedelai. Tinggal ini malah enak. Pus. Ayo. Jogja. Jogja. Guys, Jogja, guys. Aslinya mah orang Sunda. Sunda. Boleh. Kenapa jadi Sunda? Kumaha damang atuh. Alhamdulillah Ibu. Jogja, made in Sunda. Baru Yes. 2 tahun.
Gak lama kita istirahat dan berbincang dengan pendaki lain, kita gas lagi ke pos 2. Ternyata jalur menuju pos 2 adalah jalur tanah basah. Di sini kita harus safety sama sepatu yang baik, biar nggak kepleset. Jadi teman-teman kalau ke Lau via Ceto, ingat ya, pastikan sepatunya harus yang baik. Yuk kita nikmati POV video perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Teman-teman, ini jalur lama ke pos 2 ya? Ke pos 2. Ini jalannya seperti apa, Mas? Tuh, Mas Bayu, bisa cerita. Bagus. Sekarang kan kena hujan terus, jadi kayak got gitu. Oh. Jadi udah nggak bisa dijalanin, jadi ganti jalur baru. Oh, jadi teman-teman katanya itu jalur lama itu sudah direndam air gitu, jadi kayak got, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Makanya dibikin nih jalur tangga ini dari kayu ya, Mas. Semangat Pak. Siapa? Mas Arif. Mas Arif dari Jogja. Kita baru sampai pos 2. Asik. 3 jam, Bro. Jauh. Pos 2 gimana rasanya? Mas Bayu, Tapi ngudut mulu. Teman-teman, kita udah sampai di pos 2. Alhamdulillah 3 jam lebih. Nama pos 2-nya namanya Brakseng. Teman-teman, ini ada shelter, bisa kalau berteduh di sini, tapi tidak boleh ngecamp. Namanya Brakseng, pos 2 Brakseng. Brakseng itu kan apa namanya atap kan kalau Jawanya itu seng. Oh, makanya ini atap seng. Iya, namanya itu Brakseng tadinya. Akhirnya tiba di pos 2 dan pos ini tidak berbeda jauh seperti pos 1. Hanya saja area ini lebih luas, jadi bisa juga dijadikan tempat istirahat sejenak. Jadi penasaran sama pos 3 yang katanya ada sumber mata air dan warung lagi. Duh, jadi kangen semangka, hehehe. Ini Mas, keputusan ada di kalau kami lah ibu juga kok pelan-pelan. Slowly but surely. Esok ya, awan kok. Ini. Ini kan buat apa namanya? Buat sembahyang. Gak usah lama-lama, gaskan dia, gaskan lagi guys. Kristia. Karena di awal pendaki sudah terlalu lama bersantai, waktunya kita ngejar waktu biar nggak kelamaan sampai ke pos 5. Karena kita mau ngecamp di pos 5. Pas jamur. Nih. Itu nggak bisa. Ini bisa nanti habis makan kayaknya. Nggak tahu.
Trek dari pos 2 ke pos 3 masih sama nih guys. Tanahnya agak basah dan harus hati-hati. Gak jauh dari pos 2, kita bakalan ketemu sumber mata air yang ada di pipa. Asik, kita coba dulu. Penasaran segernya mata air Gunung Lawu. Mas, kalau mau ngisi, kan tadi aku tipe kayak gini. Kan kayak perjalanan, Mas. Iya. Ambil. Ini ke desa aku, Bu. Jauh ya? Jauh dari bawah puncak. Ambillah guys. Dari mata airnya langsung. Wah, bukan Surabaya. Sabar. Apa dua? Sama aja. Mantap. Seger. Ini air dari sumber air langsung. Mau cuci tapi takut. Udah manis-manisnya, enak banget, segar. Wah, Dari sumber Sendang Macan, Bu. sumber sedang Ini makan. pendaki boleh ngambil air sini? Boleh. Yang penting ditutup lagi ya. Nanti Udah. ditutup lagi. Soalnya takutnya jalurnya licin kan. Hah? Takutnya ada pendaki yang kepleset terus jadi cedera kan. Kasihan kan. Setelah cukup kita main air, ambil air. Kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman. Dan ketemu lagi nih sama pipa, tapi ditutup rapat. Nggak bisa ambil air lagi di sumber air itu pada saluran ini. Mas, ini katanya bekas dulu bisa buat diambil air, sekarang nggak bisa ya? Gara-gara pecah sama pendaki ya? Iya Mas, nggak bisa. Soalnya kan pendaki kadang juga iseng juga kan. Ayo, siapa yang mecahin ginian nih, tanggung jawab nih. Jadi nggak bisa dipakai, dilem jadinya tuh. Yuk, jalan lagi dan kita nikmati lagi POV video pos 2 menuju pos 3. Ini teman-teman udah pada ngorok di pos 3. Yoi, biarin aja. Dia Kak, sampai dia berangkat. Kan nggak boleh harus Bahaya. Ngawur tok iki. Gitu. Cerita. Ada Mas Bayu mau cerita nih. Ada janda muda kan. Namanya Preset Rondo, apa ceritanya? Itu jalurnya namanya Pleset Rondo. Zaman dahulu itu ada janda lewat situ kepleset terus namain janda apa namanya, Preset Rondo. Pleset Rondo. Oke. Terus ada cemara kembar, banyak sih nama-namanya. Oke. Preset Rondo, bro. Setelah sampai pos 3, wow, triple wow. Pos 3 merupakan sumber air akhir di jalur cetok ini. Oke teman-teman, kita sampai pos 3. Nggak nyampe 2 jam. Masya Allah, tabarakallah. Nggak nyampe 2 jam. Cemoro Dowo namanya. Cemoro Dowo. Oke, pos 3. Kurang dari 2 jam kita sampai dari 2 ke 3. Oh, itu dia tuh. Coba minum, Bu. Bebek jiprat.
Wah, seger banget, Mas. Masya Allah. Bisa ambil wudhu nih. Enak banget, airnya segar. Bisa buat diminum nggak, Bu? Minum bisa langsung, rasanya manis. Apalagi kalau gue tambah manis. Pos 3 merupakan sumber air akhir di jalur Ceto. Jadi sebisa mungkin cukupkan air kalian untuk keperluan saat camp nanti. Di sini areanya sangat luas dan ada warung juga. Bisa ngupi-ngupi dulu kita. Jangan lupa sholat ya. Karena posisi air di sini sangat mudah digunakan untuk berwudu. Selain itu juga ada tempat untuk sholat. Nambah berat. Nambah nanjak. Nangis ayo. Nangis gak apa-apa. Kata-kata ibu yang selalu aku berikan enggak. Hari semakin sore, kita harus mengejar waktu lagi. Aduh, keasikan di perjalanan sampai lupa udah mulai senja. Katanya kalau sudah mulai sore dan terutama malam, area di camp pos 5 angin akan cukup kencang. Jadi supaya nggak kedinginan dan mengurangi gejala hipo, para pendaki disarankan untuk sampai pos 5 sebelum malam. Turun masih. Masih dari mana, Mas? Purwokerto. Semuanya. Orang apa orang kepenak Apa Mas. misalnya bentuknya apa ini? Ratna Wulan tuh nama ibu. Ratna Wulan official, nanti komen ya. Komen pakai ngapak. Awal perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, kita diberikan perjalanan tangga tanah kayu yang semakin terjal. Semakin naik tanah dan akar menjadi pandangan perjalanan ini. Mas, numpang lewat tuh. Iya. Masih dari mana emangnya? Berangkat. Siap. Hai. Jalak. Apa kabar? Sehat-sehat ya di sini. Masih banyak makanan kan di sini? Makasih ya udah dianterin. Ini nih, biskuit. Ini tuh. Ini loh. Dia kasih tahu jalan terus. Nih. Makasih loh dia kasih tahu jalan. Teman-teman, kita menuju pos 3 ke pos 4. Jalurnya lumayan mantap. Jadi dari awal kita naik tangga kayu, terus ke atas tangga kayu sampai ketemu akar, terus tanah. Jadi semuanya nanjak. Mas, pos 4 berapa lama lagi, Mas? 1 jam lah. Kurang lebih 1 jam. Masih 1 jam.
Setelah sampai pos 4, kita nggak pakai lama-lama istirahat karena hari mulai sore. Kita udah sampai di pos 4 akhirnya, alhamdulillah. Hai teman-teman, akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari pos 3 ke pos 4, kita sampai juga di pos 4. Tulisannya nggak kelihatan tuh teman-teman. Alhamdulillah. Mau dipercepat. 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan ke pos 5 nih teman-teman. Diusahakan secepat-cepatnya supaya jangan kena maghrib dan kena malam. Jadi kita istirahat dulu sebentar terus langsung gas lagi. Semangat, ikutin terus. Jalak pus. Oh, banyak pus, ada 3 pus. Dengan gas langsung. Bayu udah duluan Bu. Bayu dari tadi kan udah nyampe. Udah tidur itu anak. OTW pos 5 sambil menikmati POV video perjalanan ya. Kedua 1. Kita udah hampir pos 5 dan kita dikelilingi di belakang itu pohon cemara. Masih sehat, Mas. Duluan yo. Menuju perjalanan pos 5 sambil kita menunggu sunset teman-teman. Cuaca cerah alhamdulillah. Wah, kabutnya udah mulai turun. Alhamdulillah hari mulai gelap. Dan benar saja nih, mulai banyak angin. Kami sudah memasuki area camp. Tetapi belum bertemu tenda tim teman-teman kami. Dan setelah berjalan sebentar, akhirnya kita sampai di tenda. Lega rasanya. Waktunya persiapan istirahat. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sudah sampai ke tenda jam 6 sore. Alhamdulillah sebelum gelap saya sudah sampai di sini. Udah ganti baju. Nanti kita mau istirahat dan nanti, jam 3 pagi kita summit insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
4 pagi kita semua akhirnya berkumpul untuk melakukan summit. Agak ngaret dari jadwal target yaitu pukul 3 pagi. Setelah berdoa bersama, kita langsung OTW summit. Puncak Lawu, bismillahirrahmanirrahim. Yuk gas. Bulak peperangan berada di ketinggian 2850 mdpl, merupakan savana yang sangat luas. Dan karena areanya sangat luas ini dijadikan tempat favorit untuk camp. Tetapi tidak hanya di Bulak peperangan. Sebentar lagi kita akan menuju salah satu favorit camp area juga, yang bernama Gupakan Menjangan. Dan ini dia salah satu favorit camp pendaki di area Gupak Menjangan. Estimasi waktu ke sini sekitar 20 menit. Area ini banyak sekali pohon pinus, bisa bikin nyaman untuk pendaki untuk camp di sini. Oke, lanjut lagi menuju Pasar Dieng. Dengan estimasi waktu 90 menit menuju ke sana, dan tidak hanya itu, setelah melewati savana, perjalanan akan mulai mendaki ke bukit. Perjalanan summit di area ini, angin bertiup sangat kencang, ditambah udara pagi pegunungan, jadi makin terasa dingin. Jadi saran saya untuk semua teman, pakai jaket yang baik, dilapisi baju hangat double agar nggak terlalu kedinginan bila ingin summit dini hari. Dalam perjalanan menuju Pasar Dieng, kita sudah mulai melihat sunrise. Kayaknya agak telat dari target, tapi tidak apa. Yang penting kita bisa mendaki dengan baik sampai puncak. Pelan-pelan saja. Sepanjang perjalanan menuju Pasar Dieng, kita bisa melihat pemandangan yang indah dari atas bukit. Dan pendakian kali ini alhamdulillah tidak turun kabut tebal dan cuaca sangat cerah. Kita nikmati sunrise dulu ya teman. Wah, lihat teman-teman, ini sunrise-nya indah banget. TOP dah pokoknya. Agak sedih juga karena pas sunrise saya belum sampai puncak, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berkunjung ke Lawu. Ini aja udah seneng, apalagi nanti pas sampai puncaknya. Wow, jadi nggak sabar. Yuk gas lagi. Pagi ini kita sudah sampai di Pasar Dieng. Masya Allah tabarakallah, teman-teman sudah sampai ke puncak. Mungkin saya terlambat, jadi pelan-pelan aja kita menuju puncak. Habis dari sini ke Hargo Dalam dulu, terusnya nanjak lagi ke puncak. Ikutin saya terus ya. Sekarang kita sampai di Pasar Dieng, dan kebanyakan para pendaki pasti sudah tahu nih tempat ini. Pasar Dieng atau Pasar Setan merupakan dua nama yang merujuk tempat yang sama. Dan ini adalah salah satu tempat yang dikenal menyimpan misteri dimensi lain. Tetapi masyarakat lokal dan para pendaki sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal ini. Yang penting tujuan kita baik dan tidak mempunyai niat buruk saat datang ke Gunung Lawu ini. Posisi Pasar Dieng ini merupakan sabana berbatuan, banyak cekungan dan bercabang. Jadi teman-teman kalau lewat jalur sini diharapkan untuk berhati-hati, terutama saat turun kabut. Alhamdulillah saat kami mendaki tidak hujan dan tidak berkabut. Setelah melewati jalur Pasar Dieng dengan trek landai dan kadang mendaki dengan tangga batu, kita akan sampai di Hargo Dalam. Estimasi dari Pasar Dieng 15 menit teman.
ini sudah sampai nih orang ini. Oh ya, sampai Argo Dalam, say. Nih guys, kita sampai Argo Dalam. Sama Mas Iswan, sama Mas Bayu. Mantap mereka. Coba Mas Bayu, gimana ngawal gue? Capek nggak? Ya sedikit. Seru lah. Sedikit melelahkan katanya dia. Setelah beristirahat sejenak, kita gas lagi menuju puncak Lawu. Udah nggak sabaran mau putu-putu. Hihihi. Barang kamu mau apa toh? Saya udah ada matahari itu udah hangat. Hangat tadi. Dari Hargo Dalam ke Hargo Dumila atau Puncak Lawu, estimasi sampai 30 menit. Jalannya berbatuan, jadi teman-teman hati-hati bila melintas jalan ini. Bila salah pijakan, kaki bisa tergelincir dan sakit pada engkel kaki. Bisa juga terjadi batu yang jatuh dari atas karena ada beberapa bebatuan yang tidak terlalu menempel pada tanah dan bisa menyebabkan batu terperosok ke bawah dan bahaya buat pendaki yang ada di bawahnya. Mana? Kayaknya sedikit lagi sudah memasuki area Puncak Lawu Hargo Dumila. Tiba-tiba aja capek yang terasa dari kemarin hilang dan langkah kaki jadi semakin semangat menuju Puncak Lawu. Kita sampai Hargo Dumila, Puncak Lawu, Hargo Dumila 3262 NDPL. Selamat datang di Puncak Lawu. Sini, gimana kabar lu? Baik-baik aja. Jam berapa Bu dari sini Bu? Dari jam 4 sampai sini jam setengah 7. Lumayan 3 jam setengah. Walau nggak dapat lautan awan karena saking cerahnya, saya dan para pendaki di sini sangat senang sekali sudah berada di Puncak Lawu. Masya Allah, tabarakallah. Kita ganti-gantian untuk foto. Yuk, 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 yuk.
Setelah asik foto-foto bersama teman-teman, waktunya kita turun menuju Hargodalam kembali, menuju warung yang sangat terkenal. Bila mendaki ke Gunung Lawu, kita wajib mampir ke warung legend, yaitu warungnya Mbok Yem. Tapi saat saya dan teman lainnya sampai di Hargodalam, kameramen belum datang nih. Kameramen kemana nih? Tuh kan, nyasar ke jalur Cemoro Kandang. Ngomong-ngomong Sindang Derajat, saya jadi mau cerita sedikit nih teman-teman. Sindang Derajat merupakan tempat yang dikeramatkan. Terdapat batu yang dibuat seperti berlubang dan sumber air yang bisa untuk diminum langsung. Konon, Prabu Brawijaya V pernah mandi atau minum di sumber air di Sindang Derajat ini. Ada 4 hal yang dilarang di sini, yaitu mengambil gambar dengan bergaya, menghina atau merendahkan, tidak melepas alas kaki saat mengambil air, dilarang mencuci muka, cuci kaki, cuci tangan, dan juga tidak boleh menaruh benda seperti koin atau benda lain ke dalam air Sindang Derajat ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin turun dari Puncak Lawu atau Hargodumila, diharapkan diingat kembali jalurnya, karena jalur di Puncak Lawu banyak cabangnya. Kameramen kami cukup mudah mengetahui bila salah jalan, tinggal nanya warung aja ke arah Hargodalam melalui papan petunjuk arah yang ada di jalur tersebut. Mana Mas? Salah belok. Karena lu bang. Diajak jalan. Mana Mas? Dari mana sih Mas? Dari Bekasi masih. Berdua nih sama. Yoi. Ini berdua doang sih. Yang lain mana? Yang lain masih tidur di rumah. Manja-manjaan. Masih manjaan. Mari Mas. Nah ini ketemu tembok apa ini gede? Iya, ini tembok ya. Jalur baru keren juga. Keren juga. Mas duluan ya. Gue pengen pipis dulu tuh di warung tadi tuh. Ada jual kopi juga ada. Makanya kopi dulu bentaran. Tapi si ibu maunya langsung ke Mbok Yem. Ini tandanya warung sudah dekat. Kamar mandi sudah dekat. Ada. Oh, terus itu. Mari. Mari. Main langsung naik berarti lu ya? Oh, sekarang kita mampir dulu ke Mbok Yem, mau tanya-tanya kabar dan makan dulu nih teman. Siapa yang mau? Ayo sini. Tuh, yang kerudung. Iya. Udah dicari dari tadi loh. Gue nyasar ke sono. Ke apa? Sewu. Iya. Apa? Uang lo masih ada cepetan nggak? Pinjam dong Kak. Kagak ada, pecah. Pecah. Tuh diterangin biar terang. 70? 80. 80? Iya. Masya Allah 80 Pus. Maksudnya gue yang 80? 80 Masya Allah ya Allah. Saya tentuin. Masya Allah 80. Maaf, berapa tahun? Berapa tahun di sini? Puluhan tahun. 30-an, 50-an. 50 tahun? 30 30-an. tahun. Walah. 50-an tahun ya ora.
30 tahun. Dia goreng telur ya nih. Yang bikin pecel siapa gue yang? Itu loh. Oh dia masih. Yang bantuin berapa orang? 2. Ya wes, Mbak Yam aku makan pecel ya. Suwun, matur nuwun, sehat-sehat ya Mbak Yam. Ya matur nuwun. Sek mah. Kalau Enak karena jauh. Ini perjuangan bro. Legend ya Bu ya. Rasain legend lah. Setelah kami berbincang dengan Boyem dan makan pecel khasnya, kita langsung Iya. GC aja ya teman, langsung kita ke camp area. Kuy, setelah turun dari Hargo Dalam, sekarang kita melihat-lihat kembali area Pasar Dieng. Karena cuaca cerah dan tidak berkabut, jadi kami merasa nyaman selama pendakian. Di area Pasar Dieng pun yang awalnya kami agak gimana gitu, jadi lebih baik karena cuaca yang mendukung ini. Alhamdulillah. Ya walau disayangkan gak dapat lautan awannya, tapi kami seneng banget nih. Karena setelah turun bukit dari Pasar Dieng, kita disambut savana yang luas banget di sepanjang jalan menuju Gupakan Wenjangan. Foto dulu bisa kali. Sepanjang jalan hijau rerumputan, suara angin, dedaunan, hutan pinus. Masya Allah indahnya. Masya Allah tabarakallah. Hati-hati teman-teman, kalau begini rasanya lupa kalau udah waktunya pulang. Ini goyang kalau pakai DJI. DJI udah penuh. Nah, ini Gupakan Menjangan, area camp kedua di mana tempat ini berada dekat banyaknya pohon pinus, jadi lebih adem untuk camp. Kita juga bisa menikmati area savana hijau Gunung Lawu. Ke arah Bulak Peperangan bisa, dan ke arah savana perjalanan Pasar Dieng juga bisa. Aduh, rasanya benar-benar indah banget. Kalian harus coba datang ke Gunung Lawu via Candi Ceto ini. Akhirnya kita sampai di camp area pos 5 Bulak Peperangan. Yuk kita makan dulu. Ada sop buah nih teman. Beres-beres OTW turun, kepikiran semangka di warung pas turun jadinya. Hai. Lalu hari ini gimana? Gimana ya? Keren, cerah, Mantap. rezeki anak soleh. Bahasa gak punya keripik. Mantap. Terus capek ya. Mantap. Oke, ada lagi. Brother, Lawu hari ini gimana? Cakep. Kurang lautan awan aja. Oh iya. Aduh. Lawu hari ini gimana? Mantap. Cuacanya gimana? Aman? Alhamdulillah cerah. Om. Ngomong dong. Memuaskan. Dari mulai capeknya sampai puncaknya. Buat teman-teman dong yang buat ke Lawu. Jadi pesan buat teman-teman yang mau ke Lawu. Jangan lupakan 3 dewa. Kau nih dari Palembang. Ya, gimana Lawu hari ini? Cakep. Cuaca oke ya? Oke banget.
Sabana gimana Sabana? Cakep banget sih. Oke. Banget, cakepnya pakai banget. Oke. Mbak, gimana tahu hari ini Mbak? Aduh, remote dengkul cuy. Cerah? Alhamdulillah ya dipakai cerah terus ya berapa bareng kalian gue ranking. Alhamdulillah cerah mulu ya dapet ya. Rezeki yang soleh banget. Amin. Ada katanya tuh hujan beberapa hari hujan. Pas kita naik, alhamdulillah cerah ya. Rezeki banget itu mah. Rezeki banget. Yang belum naik laut kasih tahu dong. Suruh. Oh iya, siapkan dengkul cuy. Fisik dan mental. Air mah banyak ya, tapi dengkul. Dengkul buat repot beneran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di base camp dan sudah selesai pendakian saya di Gunung Lawu Pian Ceto. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye. Assalamualaikum. Sekali lagi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, dimanapun kalian berada, ingat, hal dan niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi, jangan kebanyakan kepikiran termos es ya teman. Gunung itu indah dan pastinya salah satunya Gunung Lawu ini. Lihat pemandangan ini. Apa kalian yakin cuma diem di kamar aja? Atau suka naik gunung dengan nuansa indahnya, tapi takut karena terlalu banyak dengar hal buruk? Cek rugi kalian kalau masih berpikiran seperti itu. Niat baik, tujuan baik, dan izin yang baik semua akan ada dimanapun kalian berada. Salam lestari. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di gunung selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, biar kami semakin semangat untuk berkarya yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di gunung selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya, biar kami semakin semangat untuk berkarya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.